وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita sempat, memberikan kita ketetapan iman dan Islam, terlebih bisa bertemu kembali, melanjutkan rutinitas kita atau rutinan kita setiap malam Rabu, mengaji, mendengarkan ilmu-ilmu yang bersumber dari para ulama, yang dikutip dari para ulama yang sama menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang besar, nikmat yang agung. Mudah-mudahan barokah majelis ilmu ini bukan hanya kita peroleh di dunia, tapi juga buahnya atau hasilnya kita juga peroleh nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita mendengarkan ilmu itu tergolong sebagai orang-orang yang cinta kepada ilmu dan ulama. Dan itu sebagaimana sabda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Yang cinta ulama, yang cinta ilmu, insya Allah berkumpul dengan ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan mumpung masih Syawal, saya atas nama pribadi dan keluarga juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan, tarawihnya, puasa Ramadannya, sedekahnya, tadarusannya, apalagi majelis ilmunya, silaturahimnya, semuanya yang kita lakukan di Ramadan, kebaikan-kebaikan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun ada kesalahan, karena kita manusia, mudah-mudahan kesalahan dan dosa itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini babnya atau judulnya Fadlu ada izzakati, keutamaan menunaikan zakat. Wa min syarafi hadhihi al-ummah, sebagian daripada kemuliaan umat ini, artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhtassahallahu bihi minat thawabil azim, sesuatu yang telah Allah istimewakan kepada umat ini dari pahala yang besar, wal fadlil karim, dan keistimewaan yang mulia, ala ada zakati, untuk menunaikan zakat. Wa hiya ruknun minal arkanil lati yambani alaiha al-Islam, yaitu bagian daripada rukunnya Islam. Ternyata zakat yang termasuk rukun Islam itu bukan hanya sekedar perintah, tapi juga untuk kebaikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Begini para jemaah rahimakumullah, setiap aturan di dalam agama ini, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu ibadah-ibadah yang lain, haji, umrah dan lain-lain sebagainya, itu pada hakikatnya bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tapi untuk kita pribadi. Karena Allah, kalau kita ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, itu bukan untuk Allah, tapi karena Allah. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku,
lillahi. Lillahi itu karena Allah. Nah, hakikatnya, manfaatnya, kebaikannya, setiap syariat yang telah Allah perintahkan itu kembali kepada kita yang mengamalkan, kembali kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka di sini dijelaskan tentang fadhail zakat, keistimewaan zakat. Zakat begini dulu. Zakat itu makna asalnya adalah membersihkan. Membersihkan. Jadi begini, setiap rezeki, harta benda yang kita punya itu ada kotorannya, ada sesuatu yang mesti dibersihkan. Maka pembersihnya harta itu adalah zakat. Satu. Kedua, setiap harta benda yang kita miliki itu membawa dampak buruk, kecuali harta benda yang dizakati, yang dikeluarkan zakatnya. Itu kalau dipandang dari segi fikih. Kalau dipandang dari segi tasawuf, kenapa mesti menunaikan zakat? Karena begini, apa yang kita miliki itu kan hakikatnya bukan punya kita. Coba kita bayangkan, misalnya ada orang bertanya, ini rumah siapa? Rumah saya. Kata-kata rumah saya itu kan sebentar, Pak. Sementara. Setelah kita meninggal, bukan rumah saya lagi. Begitu juga orang bertanya, ini mobil siapa? Ini motor siapa? Ini baju siapa? Pasti kita jawab, ini motor saya, mobil saya, baju saya. Kata-kata motor saya, baju saya, mobil saya itu sebentar. Setelah kita meninggal, bukan lagi. Berarti kalau begitu, apa yang kita miliki ini bukan milik kita hakikatnya. Bukan. Itu barang titipan, barang kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu hakikatnya untuk dipergunakan hidup di dunia begini. Yang menjadikan kita ini Allah. Yang melahirkan, yang menghendaki lahirnya kita ke dunia juga Allah. Yang memberi nafas kita hidup ini Allah. Maka tentu Allah berkehendak agar kita hidup di dunia disediakanlah oleh Allah dengan segala kebutuhannya. Butuh baju, diberi baju. Butuh motor, diberi motor. Butuh mobil, diberi mobil. Dengan segala kebutuhannya. Tapi ingat, itu bukan milik kita selamanya. Itu bahasanya, kamu hidup di dunia nih pakai, bukan punya kita. Kamu perlu ini pakai, perlu ini pakai, perlu ini kita pakai. Sama Pak, seperti kita diam di rumah saudara. Bapak punya saudara di Jakarta. Karena waktu libur, datanglah Bapak ke sana ke Jakarta. Diterima di Jakarta. Sampai di sana disediakan kamar. Lengkap kasurnya, bantalnya, selimutnya, TV-nya, kamar mandinya, lengkap. Kalau mau berjalan, motor siap, mobil siap. Kata saudaranya, pokoknya selama abang ada di sini pakailah. Pertanyaannya, ketika Bapak masuk kamar tadi dengan segala kelengkapan yang ada, apakah itu punya Bapak? Kan bukan. Hak pakai. Sama seperti kita, sebenarnya hak pakai. Setelah kita meninggal, itu semuanya bukan punya kita lagi. Maka oleh karena itu, harta yang diamanahkan Allah itu mesti disalurkan. Jadi kita ini hakikatnya munfik. Munfik itu adalah orang yang menyalurkan. Nah, itu yang mesti kita pahami. Kemudian fadhailnya yang mesti dipahami juga, harta zakat ini ada dua macam. Ada zakatun wajibah, zakat wajib. Ada zakatun mandubah, zakat sunnah. Yang mesti Bapak perhatikan dulu zakat wajib. Sunnah ini nomor 2 Pak. Jangan sampai Bapak rajin mengeluarkan zakat sunnah, tapi zakat wajibnya tak pernah diperdulikan. Itu sama seperti Bapak membangun atap, membangun sebuah rumah,
Sunnah itu ibarat atap, wajib itu ibarat pondasi. Bagaimanapun bagusnya atap bapak, kalau pondasinya tak bagus, roboh rumah itu, Pak. Sama seperti wajib dan sunnah. Kalau zakat wajib tidak bapak tunaikan, maka zakat sunnah itu bisa tidak berarti apa-apa. Apa zakat wajib? Nah, ini ada dua. Zakat wajib ini ada dua. Ada namanya zakatul mal, zakat harta. Ada namanya zakatul abdan, zakat badan atau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, saya yakin kita udah mengamalkan ya, setiap Ramadan ya kita mengeluarkan. Nah, yang mesti diperhatikan ini zakat mal, zakat harta yang wajib ini. Apa itu? Sering saya sampaikan. Pertama dari binatang. Binatang, kalau kambing punya 40 kambing. Kalau sapi punya 30 sapi. Kalau onta punya 5. Onta tak usah dibahas lah, karena kita tak ada onta di sini. Paling sapi dan kambing, tapi rasanya ke orang Bogor jarang. Yang punya sampai kok sapi 30 ekor, kambing 40 ekor bisa. Itu pun ada syarat-syaratnya. Kambing yang wajib zakat itu punya 40 dan cukup setahun dia punyanya. Misalnya sekarang kan bulan Syawal, punya 40 kambing. Kapan dia wajib mengeluarkan zakat? Nanti bulan Syawal tahun depan. Dengan catatan tak kurang dari 40. Kalau bulan puasa dia jual sisa 39, dia tak wajib zakat. Diakali itu bahasanya, biar tak kena zakat dijual satu. Habis lebaran beli lagi 5 ekor misalnya. Ya tak wajib, cuma bahasanya tuh niatnya tuh yang tak bagus. Niat menghindari zakat itu yang tak bagus. Diakali. Nah, sapi begitu juga. Jadi itu jaranglah kita terkena wajib zakat hewan. Ayam juga wajib zakat, Pak. Biar bapak punya 1000 ekor melihara ayam juga wajib zakat. Zakatnya nanti perdagangan, bukan zakat hewannya. Yang kedua yang wajib dizakati itu tadi hewan. Dari harta benda, nah ini bisa masuk gitu. Harta benda yang wajib zakat, emas dan perak. Perak jarang orang, kita bahas emas. Emas yang wajib zakat, emas yang tidak dipakai, yang disimpan, yang dijadikan tabungan. Istri bapak punya emas 100 gram, itu udah lebih itu. Artinya udah wajib zakat. Kalau emas 100 gram tadi disimpan, dijadikan tabungan. Tapi kalau oleh istrinya dipakai, maka emas yang terpakai itu tak wajib dizakati. Tuh, masalah emas. Sekarang bukan emas, yang banyak tabungan bukan emas tapi uang. Di bank sekian ratus juta, sekian M. Simpanan yang di bank itu lebih bagus kita ikut ulama yang mewajibkan zakat, karena dikeruskan ke emas, statusnya seperti emas. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Begini, kalau harta bapak yang disimpan di bank itu nyimpannya cukup 1 tahun, hitung dulu 1 tahun, nyimpan bulan Syawal, nanti ketemu di bulan Syawal. Jadi zakatnya itu bukan sebulan sekali, setahun sekali. Zakat wajibnya itu setahun sekali. Nah, cara ngitungnya begini. Ketika bapak nyimpan pertama di bank itu, kira-kira uang yang disimpan itu kalau dibelikan emas 77 gram dapat tak? Misalnya emas misalnya sekarang 1 juta. Berarti kalau 77 itu berarti berapa, Pak? Ya 77 juta. Enggaklah 80 juta misalnya. Bapak nyimpan uang pertama ke bank 80 juta. Dan tak berkurang sampai dapat 1 tahun. Nah, nanti di ujung tahun Bapak keluarkan 2,5%. Kalau bertambah 80 juta, nyimpan lagi sampai 200 juta, dapat setahun dari mulai Bapak nyimpan itu, maka nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%.
itu zakat wajib. Nah, terkadang Pak salah paham di sini. Dia mengeluarkan zakat 2,5% itu per sebulan. Itu sunnah, bukan wajib. Jadi mengeluarkan setiap bulan bagus. Tapi ingat, yang setahun sekali ini mesti dikeluarkan. Kalau sampai yang setahun sekali tidak dikeluarkan, alasannya tiap bulan udah mengeluarkan, berarti Bapak sama seperti membangun rumah, atapnya bagus tapi pondasinya hancur, roboh rumah ini. Jadi zakat wajib jangan lupa. Nah itu yang yang mesti dipahami. Masalah uang tadi, simpanan di bank itu. Kalau simpanan di bank itu tidak tidak mencukupi untuk membeli emas 77 gram, maka tidak wajib dizakati. Jadi kalau cukup wajib dizakati 2,5%, kalau tidak maka tidak wajib. Kapan zakatnya? Nanti ketika dapat setahun. Kemudian dari tanaman yang wajib zakat tuh kalau kita beras dan jagung. Beras kalau Bapak nanam padi itu kalau mencapai 700 kilo berasnya Pak ya, bukan padinya, berasnya mencapai 700 kilo, maka yang wajib dizakatkan, dikeluarkan zakatnya adalah 10%, berarti 70 kilo. Begitu juga jagung. Tapi jarang sekarang, apalagi jagung dilarang bakar sama pemerintah, tak nanam lagi orang. Terus kemudian kalau dari buah-buahan yang pernah saya sampaikan, yang wajib cuma 2, anggur dan kurma. Langsat tak kena juga, durian tak kena, rambutan tak kena. Itu tak ada zakat wajibnya ya Pak. Zakat wajibnya tidak ada. Zakat wajibnya tidak ada. Nah yang berikutnya yang mesti kita hati-hati juga, zakat perdagangan. Nah ini kalau di masyarakat kita ada ini, zakat ini mestinya ada. Apa zakat perdagangan? Setiap perniagaan atau perdagangan kita punya dagangan apa? Toko atau jual beli, apa aja, jual beli tanah misalnya, jual beli apa, yang jelas ada perdagangan. Maka setiap akhir tahun itu dihitung. Yang dihitung barang yang belum laku, itu total semua. Setelah itu keuntungan, bukan modal kan tadi masuk di barang yang belum laku, barang yang belum laku, dan keuntungan yang disimpan. Kalau keuntungan yang dibelikan mobil, dijadikan rumah, dibelikan aset, itu tak masuk Pak, tidak dihitung. Jadi yang dihitung kalau kita perdagangan itu harta atau sesuatu yang belum terjual ketika sampai akhir tahun, mulai buka toko misalnya bulan Syawal, atau gampangnya kalau nasional misalnya mulai Januari buka toko, Januari tahun depan hitung itu, Januari tahun depan yang dihitung apanya? Pertama barang yang belum laku, yang kedua keuntungan yang tidak dibelanjakan. Nah ini dihitung. Kalau barang yang belum terjual dan keuntungan yang disimpan, yang tidak dibelanjakan, itu kalau dibelanjakan emas dapat 77 gram, jadi krusnya ke emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Begitu cara mengeluarkan zakat perdagangan. Jadi sama dengan emas. Jadi yang dihitung sesuatu yang belum terjual, barang yang belum terjual, dan keuntungan yang belum dibelanjakan, yang tidak jadi aset. Kalau keuntungan yang tidak jadi aset, yang masih berbentuk uang, bahasanya itu dihitung. Tapi kalau yang dipakai itu tidak dihitung. Misalnya rumah, terus kemudian mobil, motor. Tapi kalau aset yang tidak dipakai, misalnya dibelikan tanah kan tidak terpakai Pak, atau dibelikan apa gitu yang tidak terpakai, disimpan, maksudnya tidak disimpan uangnya tapi disimpan asetnya, maka kalau bisa membeli emas sebesar 77 gram,
atau minimal 80 juta misalnya, 77 juta, maka diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya 2,5%. Itu setahun sekali. Nah biasanya orang ini berlomba-lomba mengeluarkan zakat ini bulan puasa. Zakat apa? Zakat uang saya. Kalau belum sampai setahun, itu namanya zakat sunnah, bukan zakat wajib. Jadi ingat-ingat mulai berdagang itu bulan apa. Kalau sudah mencapai emas sekian, dibelikan emas 77 gram misalnya dapat, berarti wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah itu yang kalau lebih tetap 2,5% juga. Itu cara ngitungnya seperti itu. Nah, itu zakat wajib Pak. Jadi jangan sampai zakat sunnahnya diamalkan, tapi zakat wajibnya ditinggalkan. Terlebih zakat mal ini. Terus kemudian fadailu zakah. Fadailu zakah, keistimewaan daripada menunaikan zakat, yaitu zakat wajib yang telah disebutkan atau yang telah dijelaskan oleh para ulama. Annaman adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Kata Nabi, barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilang keburukan dari harta itu. Maksudnya keburukan apa? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud keburukan ini, orang yang memiliki harta itu akan diselamatkan oleh Allah dari dua hal. Pertama, dari siksa kubur. Kedua, dari siksa api neraka. Ada yang mengartikan maksud keburukan adalah dampak negatif yang akan ditimbulkan harta. Harta ini Pak, unik Pak. Harta benda ini unik. Coba kita renungkan. Uniknya di mana? Tak ada manusia bisa jaga duit Pak. Bapak punya duit berapapun, Bapak tak akan mampu menjaga duit Bapak. Oh bisa Ustaz. Gimana caranya? Disimpan di bank. Berapa banyak orang yang uangnya di bank tapi hilang? Kena tipu lah, beginilah, dan lain semacam. Tak bisa menjaga hartanya Pak. Bahkan biar hartanya tak habis, kata dia, dibelikan amplop yang besar, lalu masukkan lagi ke dalam amplop yang kecil, disimpan ke dalam amplop yang kecil tadi, disimpan di amplop yang besar, ditaruh di dalam laci, di dalam lemari. Lacinya dikunci, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci. Tapi kalau duit itu nak keluar Pak, ada gak jalan? Dia tuh gini, kalau tidak dikeluarkan, keluar seorang nih. Caranya itu banyak. Kadang sakit. Karena sakit, mau tak mau, yang tadi disimpan dalam laci itu dikeluarkan. Ternyata dia nyimpankan bukan untuk dia, untuk dokternya. Uangnya bukan, artinya uangnya itu secara kasat mata dinikmati dokternya, seolah-olah begitu. Jadi memang unik. Maka kata Nabi, hasinu amwalakum bizzakah. Jaga harta kalian itu dengan zakat. Gimana maksudnya? Kalau harta itu dizakati, dikeluarkan zakatnya, maka harta yang dizakati itu, yang dikeluarkan itu, yang menjaga yang ada. Kita punya duit 100.000, 20.000-nya kita sedekahkan, 2,5%-nya misalnya kita sedekahkan. Berarti kalau 2005, kalau itu anggaplah 10.000 kita sedekahkan. 10.000 yang kita sedekahkan itu menjaga harta yang 90.000. Nah gitu. Jadi yang bisa menjaga harta itu harta sama hartanya. Yang bisa menjaga duit, duit dengan duit. Unik Pak, unik memang. Ada jalannya. Kalau udah nak keluar dia tuh sebabnya banyak. Terus kemudian yang kedua, kata para ulama, keistimewaannya lagi, zakat itu hisnun mani'un lil amwali minas sirqati wa qiyad. Zakat itu menjadi benteng
yang dapat mencegah harta kita dari pencuri dan kehilangan. Karena begini Pak, ini yang mesti kita pahami dalam ilmu tasawuf supaya kita mengerti dalam kehidupan. Mudah-mudahan yang pertama, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dunia akhirat. Misalnya begini, ada orang Pak punya harta, dapat gaji sebulan 3 juta, pulang ke rumah baru sebentar, disimpan tas, belum sempat masuk kamar nyimpan, ternyata mungkin ada orang lewat, diambilnya uang kita yang 3 juta tadi. Itu kan secara manusiawi pasti kita kesal Pak, marah gitu. Bahkan kalau perlu nyumpah gitu. Itu manusiawi, tidak masalah karena kita manusiawi. Tapi hakikatnya, kalau kita balik ke hakikat, balik ke tasawuf, kan tak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, sebenarnya harta yang diambil orang itu tak ada habis Pak. Itu bahasanya gini, harta yang tadi 3 juta yang diambil oleh orang itu cara Allah agar harta itu tak habis. Nah itu cara pandangnya ulama tasawuf. Kalau bapak misalnya punya 3 juta tadi tidak diambil orang misalnya, maka bisa saja oleh bapak dibelikan sesuatu yang bisa melanggar syariat. Tapi dengan diambil orang tadi, itu hakikatnya uang bapak tetap, karena nanti akan dikembalikan di akhirat dengan berupa pahala. Bapak bisa dapat pahala sabar, pahala tabah, dan lain semacamnya. Maka orang tasawuf itu tenang dia menghadapi sesuatu itu, tidak akan stres, tidak akan bingung, dan lain semacamnya. Atau bapak mungkin dibohongi orang, ditipu orang. Bapak udah begini, lalu orang itu menghilang, membawa duit bapak tidak dibayar. Secara manusiawi pasti kesal kita, pasti kecewa. Tapi jangan berlarut-larut, jangan stres, jangan sebab itu lalu bapak suudzon, lalu bapak tidak berprasangka baik kepada Allah. Bapak harus yakin tak ada yang terjadi kecuali takdir Allah. Satu. Kedua, orang yang membawa harta bapak itu hakikatnya harta bapak itu tetap ada. Cuma Allah itu kehendaknya tidak diberikan sekarang, kapan? Nanti ya. Bisa saja harta yang dibawa orang itu menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Nah, itu dalam pandangan tasawuf itu seperti itu. Nah, maka zakat itu seperti itu. Jadi harta dengan harta yang akan menjaganya. Kemudian wa min fadail zakat, lagi keistimewaan zakat itu kata Nabi, tunfi 'anil mal ismal kanzi. Jadi zakat itu kalau harta dikeluarkan zakatnya, maka harta sebanyak apapun yang kita simpan itu tidak dianggap harta simpanan. Kalau tidak dianggap harta simpanan, maka insya Allah kita akan selamat dari ancaman azab Allah. Karena dalam Quran itu jelas, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta bendanya, emas dan peraknya, dia tidak menginfakkan di jalan Allah, maka ada kabar untuk mereka. Apa kabarnya? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Tapi kalau diinfakkan, dizakatkan, maka insya Allah tidak termasuk. Itu keistimewaan zakat. Jadi harta kalau pengen aman, pengen bagus, pengen berkah, jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Tapi ingat, yang wajib itu diperhatikan. Banyak orang tertipu dengan sunnahnya Pak. Dia rajin mengeluarkan, bagus itu. Tapi kadang oleh setan itu dia dilalaikan dengan wajibnya. Nah, yang setahun itu tadi. Jadi ingat-ingat setelah setahun sekali itu, kalau udah sampai bulannya, kapan sampai waktunya dikeluarkan zakatnya.
Itu kewajiban. Jadi Allah Ta'ala mintanya dari kita itu sedikit, hanya 2,5% dari harta benda kita. Kalau 100.000 hanya 2.005 yang dimintanya. Bukan Allah butuh dengan harta itu, tapi Allah mengajarkan sayangnya Allah kepada kita supaya harta bendanya ada yang menjadi amal akhirat. Dengan apa? Jadi zakat itu kan jadi tabungan akhirat. Tabungan akhirat, dan itu yang paling kita butuhkan karena nanti kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa diaturkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedekah zakat sunnahnya teruskan, setiap punya keuntungan 2,5% dikeluarkan, setiap punya harta 2,5% dikeluarkan. Itu bagus untuk menjaga harta kita, untuk menjadikan harta kita berkah. Tapi ingat, yang wajib kalau kita melakukan perdagangan, punya simpanan yang setahun sekali, jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Demikian, semoga barokah manfaat berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk mengamalkan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.